Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan Tuhan masih mengizinkan kami boleh merayakan Jumat Agung. Kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami, dan kalau hari ini kami masih boleh memperingati Jumat Agung, kami tahu ada makna yang besar yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami pada hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya Tuhan mengurapi dan menyertai kita semua, mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Kalau hari ini kita Tuhan masih izinkan untuk bertemu di dalam ibadah Jumat Agung, yaitu semua karena anugerah Tuhan. Iya, hari ini kita tahu bersama kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang terbesar ya, karya penebusan bagi setiap kita. Baik, saya ingin kita sama-sama baca saja di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas 23 mulai ayat yang ke-33 dulu. Yesus disalibkan di sana. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau telah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang terkasih, kita tahu bersama penderitaan yang dialami oleh Kristus ya, ketika dia datang ke dalam dunia ini. Yesus sendiri tahu bahwa dia harus mengalami sesuatu yang begitu berat. Karena itu kita tahu bersama ketika dia ada di dalam pergumulan di Taman Getsemani. Ya, dia berdoa saudara, sampai 3 kali dia bergumul dengan doa yang sama. Dia berkata, "Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi." Ya, sampai 3 kali Yesus berdoa dengan doa yang sama. Itu artinya apa? Sebuah pergumulan yang begitu berat ya. Saya yakin kalau orang itu sampai mengulang-ulang doa yang sama, bahkan ketika itu Alkitab mencatat Yesus itu mencucurkan keringat yang bercampur dengan darah. Secara ilmu pengetahuan ya, seseorang itu pernah keringatnya bercampur darah ketika dia mengalami depresi tingkat tinggi, lalu pembuluh darahnya pecah dan keringatnya itu keluar dengan bercampur tetesan darah. Yesus pada malam itu mengalami sebuah tekanan yang begitu hebat. Tetapi dia tahu saudara bahwa memang dia datang untuk menderita. Yesus tahu dia harus datang untuk mati. Karena itu dia berkata, "Bapa, kalau bisa cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu saja yang jadi." Saudara, apa yang Yesus alami kalau kita baca di sini sangat-sangat membuat hati kita itu benar-benar ya harusnya kita tersentuh. Di sini dikatakan dia mengalami hujatan. Ya, dia mengalami
olok-olok, orang membuang undi bagi dia. Bahkan orang banyak yang berdiri di situ dan semua para pemimpin itu mengejek dia. Bahkan orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri, mana dia bisa selamatkan? Kenapa saudara? Mereka berkata orang lain dia selamatkan padahal dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Karena konteks pemahaman mereka pada waktu itu, keselamatan itu hanya berbicara hidup dan mati. Ketika orang ada di dunia ini, seseorang yang tergantung di atas kayu salib itu sudah pasti akan mengalami kematian. Ya, kenapa saudara? Karena tidak ada seorang pun dapat menolong dan itu sudah penghukuman yang dijatuhkan bagi seorang penjahat. Bagi mereka pada waktu itu keselamatan hanya berbicara kematian yang sementara. Bahkan mereka berpikir kalau orang itu sudah mati di dalam dunia ini berarti ya sudah, bagaimana mungkin dia bisa selamatkan orang, dia sendiri saja nggak bisa selamatkan dirinya. Mereka tidak tahu bahwa kematian Kristus itu sesungguhnya membawa keselamatan kekal. Kenapa saudara? Karena keselamatan yang kekal itu ya adalah sebuah keselamatan yang akan kita peroleh. Bukan hanya kita lolos dari kematian ketika kita ada di dunia ini, tapi berbicara tentang kita terluput dari kematian kekal. Saudara yang terkasih, ya, orang itu akan mengalami 3 kali kematian. Yang pertama mati secara jasmani, benar-benar nafasnya berhenti. Ya, yang kedua saudara, itu dia akan mengalami kematian secara rohani ketika dia ada di dunia ini. Mungkin dia hidup tetapi rohnya itu mati. Jadi ini ada 3 jenis kematian. Lalu yang ketiga yaitu kematian kekal. Ya, tubuhnya mati, rohnya mati. Ya, lalu dia akan mengalami kematian kekal sampai selama-lamanya. Nah, saya berdoa supaya hari ini kita tidak mengalami yang namanya kematian kekal. Ya, sekalipun tubuh kita pada satu saat nanti akan mati, Rasul Paulus berkata, ya, aku tidak takut karena kematian adalah keuntungan bagiku. Hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Orang yang sudah menerima karya keselamatan Kristus, dia tidak memandang dengan apa ya? Kematian itu bukan hanya sesederhana itu. Makanya mereka bisa mengejek Yesus dan berkata, orang lain bisa dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Saudara, Yesus menerima olok-olok. Para pemimpin mengejek dia. Bukan hanya itu, para prajurit juga mengolok-olok dia. Mereka mencucukkan anggur asam kepadanya. Sambil berkata, engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Mereka berpikir kalau Yesus bisa turun dari atas kayu salib, itu artinya dia bisa menyelamatkan dirinya. Saudara, ketika dulu saya belum jadi Kristen, ya, saya dalam hati berkata orang Kristen itu bodoh. Kenapa percaya pada Tuhan yang mati? Kalau Yesus memang Tuhan, ya dia pasti gak akan mati di salib. Dia bisa menolong dirinya. Karena kita punya anggapan bahwa keselamatan, kemenangan itu hanya hal-hal yang bisa terlihat secara fisik. Tetapi saya baru tahu ketika saya mengenal Kristus dijamah oleh Tuhan. Lalu saya mulai membaca Alkitab, saya baru mengerti ternyata memang Yesus itu datang untuk mati. Dan itulah kemenangannya yang sangat-sangat luar biasa. Karena kenapa saudara? Kematian Kristus itu membawa kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Dia mengalami sesuatu yang sangat tidak enak. Dia dihukum, disalib dengan 2 orang penjahat. Kenapa 2 orang penjahat? Karena yang namanya pada waktu itu orang yang tergantung di atas kayu salib itu penjahat yang benar-benar sudah kelas kakap. Mungkin saudara yang sudah pernah pergi ke Israel dan saudara pergi ke Bukit Tengkorak itu di Golgota, saudara, ya itu bukitnya itu menghadap ke arah kota. Ya, dan orang yang disalib itu akan diberdirikan di atas bukit itu. Kenapa dipilih tempat menghadap ke kota? Memang tentara Romawi itu sengaja menaruh tempat penghukuman itu di satu bukit yang tinggi dan mengarah ke arah kota. Itu benar-benar kota, tempat pusat orang di situ keramaian. Supaya apa saudara? Dengan sebuah tujuan. Mereka melihat contoh, kamu jangan berbuat kesalahan, kamu jangan berbuat dosa supaya kamu tidak tergantung di atas kayu salib itu. Dan semua orang yang tergantung di situ sudah pasti adalah penjahat. Makanya ayat ini berkata, Yesus tergantung di antara 2 orang penjahat. Ya, dan apa yang Yesus alami saudara itu benar-benar sangat-sangat ya menyakitkan, sangat-sangat menyedihkan. Harga dirinya dilucuti saudara. Semuanya dia harus tanggalkan. Tetapi
kita belajar satu hal, salib berbicara tentang semuanya harus ditanggalkan. Keakuan, keegoisan, bahkan Alkitab berkata, Yesus yang adalah Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Kita belajar satu hal dari peristiwa Jumat Agung, salib berbicara tentang penyangkalan diri. Saudara, mungkin hari ini ada di antara saudara yang difitnah. Mungkin kita mengalami sesuatu yang begitu berat sehingga kita berkata, Tuhan, saya udah gak kuat lagi menanggung ini. Ingat saudara, mengapa kita memperingati Jumat Agung hari ini? Kita sedang belajar tentang salib. Salib berbicara tentang penyangkalan diri. Yesus adalah sebuah contoh dan teladan yang begitu luar biasa bagi kita. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai satu hak yang harus dia pertahankan. Tapi Yesus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba supaya dia benar-benar dapat menggenapi seluruh kehendak Allah dalam kehidupannya. Apa yang kita pelajari dari peristiwa Jumat Agung? Kita harus menyangkal diri, saudara. Salib berbicara tentang penyangkalan diri dan Yesus berkata, apabila engkau ingin menjadi muridku, sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Kita semua sudah diberikan salib masing-masing orang. Salib saudara mungkin berbeda dengan ukuran salib saya. Salib saya pun juga mungkin berbeda dengan salib saudara. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia dan adil dan dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita. Apabila engkau sedang mengalami pencobaan itu, Tuhan berjanji dia akan memberikan engkau kekuatan agar engkau bisa melewati semuanya. Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah salib berbicara tentang penyangkalan diri. Kita harus siap dilucuti. Seseorang yang akan dimuliakan Tuhan, seseorang yang akan dipakai oleh Tuhan harus siap untuk dilucuti. Kalau hari ini engkau sedang dipermalukan, bersyukurlah engkau sedang dilucuti, itu artinya. Kalau hari ini engkau sedang difitnah, bersyukurlah. Bahkan mungkin kalau hari ini engkau sedang dirugikan dan engkau berkata, tapi Bu, saya tidak melakukan sebuah kesalahan. Apa yang saya alami di hidup saya? Kenapa saya tidak mengalami keadilan? Saudara, bersyukurlah. Engkau sedang mengalami salib. Engkau sedang dilucuti sehingga tidak adalah sesuatu yang engkau bisa pertahankan dalam hidupmu, saudara. Ya, hal yang berikutnya dikatakan orang-orang tetap mengejek dia. Ya, mereka berkata, jika engkau adalah orang raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan yang ditulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung di atas sama-sama salib dengan dia menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi seorang yang lain, seorang penjahat yang di sebelahnya juga menegur dia, katanya begini, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, seorang penjahat yang berada di sampingnya. Ada dua orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Kristus pada waktu itu. Yang satu menghujat dia. Seorang penjahat itu, yang satu itu merendahkan Yesus. Tapi seorang penjahat yang lain berkata, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kita dihukum hari ini karena memang kita bersalah dan kita layak menerima balasan yang setimpal dengan dosa kita. Tetapi dia tidak bersalah. Saudara, sebuah hal yang harus kita ambil dari peristiwa Jumat Agung ini ketika Yesus itu disalib dan juga dia mati. Apa yang terjadi di sana adalah respon kedua orang penjahat. Mereka sama-sama penjahat. Mereka sama-sama disalib. Tetapi yang satu berespon berkata, ya kalau memang dia Tuhan, kenapa engkau gak turunkan dirimu dari situ dan supaya engkau juga bisa menyelamatkan kami. Yang satu berkata, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ya, saudara yang terkasih, hari ini, ya siapapun saudara, mungkin engkau merasa berkata, aku ini orang yang berdosa. Aku tidak layak lagi menerima kasih karunia Kristus. Saya sudah banyak menerima WA. Bu, saya sudah tidak layak. Bu, apakah Tuhan masih menerima saya? Bu, saya merasa saya sudah tidak kudus. Bu, kayaknya Tuhan sudah bosan dengan saya. Dengar baik saudara, sebuah kabar baik pada Jumat Agung yang harus engkau dengar.
adalah sebesar apapun dosa yang sedang engkau alami hari ini. Yang terpenting yang Tuhan lihat adalah cara kita berespon. Waktu kita berespon dengan benar kepada Tuhan, ya, maka Tuhan itu sanggup menyelamatkan. Saudara lihat di sana, respon dari seorang penjahat yang berkata, ya kita melakukan kejahatan yang setimpal. Ya karena itu kita dihukum, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Ya lalu dia berkata kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja kelak. Dan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, respon yang benar akan menyelamatkan jiwa kita. Sama-sama penjahat. Yang satu berespon mengejek Yesus, yang satu berespon menghormati Tuhan. Mari saudara, kita belajar jangan mengejek Tuhan dalam hidup kita, terutama pengorbanannya. Ada begitu banyak orang Kristen yang masih hidup mengejek Tuhan dan pengorbanannya. Mungkin saudara berkata, saya tidak pernah mengejek Tuhan, Bu. Saya nggak pernah mengata-ngatai Tuhan. Tetapi ketika engkau terus hidup di dalam dosa, itu sama dengan engkau tidak menghargai pengorbanan Kristus. Itu sama dengan engkau menginjak-injak dan mengejek semua apa yang Tuhan buat. Mari kita berespon dengan benar, supaya sebesar apapun dosamu, kita belajar dari peristiwa penyaliban Kristus. Sepenjahat apapun orang yang sudah ditentukan akan mati, tapi ketika dia berespon dengan benar, penjahat itu mungkin mati secara fisik, tapi dia menemukan kehidupan dalam kekekalan. Kenapa? Dia bersama-sama dengan Kristus di dalam Firdaus. Saudara, bahkan yang menarik dari apa yang penjahat ini katakan kepada rekannya, kita dihukum karena memang kita layak dihukum, kita membuat kejahatan dan memang kita pantas menerima yang setimpal dengan apa yang kita buat. Tetapi orang ini, dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Kita tahu bersama Yesus disalib dengan tidak ditemukan apa kesalahan yang dia buat. Ya lalu akhirnya hanya fitnah dan fitnah. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran bahwa semua itu harus terjadi, maka kita melihat saudara, apalagi yang harus kita tunggu hari ini. Biarlah kita memakai momen Jumat Agung ini sebagai waktu yang tepat untuk kita berespon dengan benar akan pengorbanan Kristus. Jangan menjadi orang yang mengejek pengorbanannya dengan terus-menerus kita hidup dalam dosa. Tapi mari kita berespon sebagai orang yang menghormati Dia, menghormati Tuhan, sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku mau menghormati pengorbananmu dalam hidupku. Ini aku Tuhan, ini roh jiwa dan tubuhku. Aku menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu. Saudara, hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Saya memberikan saudara waktu beberapa saat untuk menyiapkan diri. Saudara bisa mencari dan mempersiapkan. Kalau saudara tidak punya anggur, saudara bisa gunakan teh atau apapun yang ada di rumah atau sirup. Kalaupun gak ada air putih, saudara dengan iman. Dan saudara bisa siapkan roti. Kalau gak ada roti, saudara bisa pakai biskuit. Yang terpenting iman yang kita taruh di dalamnya. Dan kita akan merenungkan sejenak firman ini sambil saya berikan saudara waktu sejenak untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, di Jumat Agung ini kami boleh memperingati akan kematian Kristus. Bahkan kami tahu ada makna yang dapat kami ambil. Kami bersyukur buat salib-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kematian-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan. Ajar kami untuk menghormati itu Bapa. Kami sedang mempersiapkan hati untuk memasuki perjamuan kudus. Memperingati akan pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita saudara. Naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Salibnya, salibnya teramat mulia.
oleh darah Yesus. Lebih lagi katakan salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita siapkan hidup kita untuk memasuki perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral, yang kita lakukan dengan hati sebagai peringatan akan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu jangan bermain-main. Ingatlah sesuatu jika ada dosa di dalam hati dan hidup kita. Mari kita minta ampun dan bertobat agar perjamuan kudus membawa berkat dan bukan kutuk, bahkan kematian atas hidup kita. Katakan pada Tuhan hari ini, Tuhan ampuni kami Bapa. Kalau sekiranya ada dosa, pelanggaran yang kami lakukan baik sengaja ataupun tidak di dalam hati, dalam perbuatan, dalam pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mau menghargai kekudusan-Mu dan pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dan hidup kami untuk memasuki perjamuan kudus. Mari saudara, engkau boleh bangkit berdiri dan angkat roti di tangan kanan. Mari angkat roti ini di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena Yesus telah memberikan tubuhnya bagi saudara dan saya. Barang siapa yang makan roti ini, dia akan menyatu dengan Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat semua harga penyangkalan yang Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih buat darah yang tercurah. Terima kasih buat karya penebusan yang kami peringati hari ini. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu saudara. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari dengan iman kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat
buat segala yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Bahkan hari ini kami memperingati kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat kehidupan kekal yang Kau berikan buat kami. Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kami yang berdosa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya darah-Mu ada dalam hidup kami. Darah yang menyembuhkan, darah yang menyucikan, darah yang memulihkan kami. Bahkan kami telah bersatu dengan persekutuan dalam tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa biar bangsa ini mengalami pemulihan dan keselamatan yang dari Tuhan. Engkau mati bukan hanya bagi kami, Engkau mati bagi semua orang yang berdosa Tuhan, yang mau datang kepadamu dan percaya. Ini hidup kami Tuhan, ini bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkati mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami hari ini apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami semua menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Bahkan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya